hari ini. Semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Ya, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di sore ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya pemirsa. Dan juga kita lihat bahwa Kak Wira ini semakin kesini semakin terdepan dan semakin terpercaya suaranya. Itu maaf, tagline-nya ngambil dari mana ya Bang Azrul ya? Benar ya Widya makin ya? Iya, betul-betul. Mungkin menjelang akhir tahun, semangatnya semangat akhir tahun ya. Benar. Kayaknya banjir job juga Kak Wira mungkin kalau udah akhir tahun. Banjir job juga akhir tahun ya? Ya bersyukur saja. Iya, alhamdulillah. Semakin akhir tahun ya. Oke. Nah, berbicara semangat seperti yang Widya bilang ini, bahwa Sumatera Utara ini khususnya masyarakatnya juga semangat dan bahagia Widya. Iya. Semangatnya karena apa dulu Bang Azril? Karena apa ya? Pasti bertanya ya pemirsa. Nah, berbicara tentang semangat pemirsa, seperti yang kami bilang juga dan kami sampaikan bahwa Sumatera Utara ini patut bangga karena Sumatera Utara termasuk 10 besar provinsi atas pengendalian inflasinya ini terbaik dan mendapatkan rekor prestasi dengan pemberian dari Kementerian Keuangan senilai 10,3 miliar atas bonus yang dicapai. Lantas uangnya nanti digunakan untuk apa ya Widya? Iya, Nanti pasti bukan untuk kita berdua ya Bang Azril ya. Tapi untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Pasti itu yang Utara kita juga harapkan. pastinya. Ya, ini pencapaian yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kerja kerasnya kemudian bisa mengendalikan inflasi di Sumatera Utara. Benar Ya, jadi sekali. kita harapkan mudah-mudahan inflasinya tetap terus terkendali, tidak ada gejolak-gejolak yang berarti. Pasti Widya. Gitu ya. Namun Oke. tetap kalau terkendalinya inflasi ini tetapi masih ada istilahnya PR ataupun pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Sumut ini dalam hal penyerapan anggaran agar inflasi ini semakin dan semakin istilahnya deflasi ya Widya. Iya betul, apalagi menjelang akhir Benar tahun sekali. nih mudah-mudahan sekali lagi inflasi kita bisa terkendali. Tapi Benar, kayaknya kalau ngomongin inflasi, kayaknya kalau kita berdua nggak cocok ya Bang Oke Azril Widya, ya. karena mungkin ranahnya Ilmunya hanya agak ngobrol minim ya. Bukan ranah kita juga. Benar, tapi Oke. ingat-ingat Widya alhamdulillah kabarnya sehat hari ini ya. Sehat alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak datang Bang Benar, Azril. semakin cantik Widya ini. Oke, kalau di sebelah Bang Azril ada siapa Bang Nah Azril? pemirsa, untuk menyemarakkan suasana hari ini dan pembahasan yang sangat menarik sekali, kami mengangkat tema yang menarik yakni laju inflasi sumut terkendali. Dan narasumber yang hebat ini, beliau sudah malang melintang di dunia TVRI Sumatera Utara dalam hal memberikan pemahaman dan juga edukatif terkait apa yang menjadi isu terkini di Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah Abang Da Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat sore Bang, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore pendengar. Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah oke. baik, sehat. Sekali lagi ya. Ganteng juga. Mau jadi diri sendiri gitu. Oke, intinya kalau udah soal kenaikan sekali lagi ya, kita sering undangnya Bang ini ya, Benar. Bang Gunawan Benjamin ya. Benar sekali. Tapi sepertinya masih ada yang satu harus kita Iya, tunggu ya betul. Widya untuk Oke, menyemarakkan dan juga mengkomplitkan hari ini dalam pemberian edukasinya Widya. Iya, kita undang juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabiro Perekonomian Sumut, Dr. Naslindo Sirait yang tentunya masih kita tunggu kehadirannya karena masih ada kegiatan ya Bang Benar. Azril ya. Dan tentunya kita harapkan Pak Naslindo juga bisa segera bergabung bersama kita di studio 2 TVRI untuk membahas mengenai laju inflasi Sumut yang Setuju, terkendali. Benar, ladies first mungkin. Oke, ini kalau ngomongin soal laju inflasi Sumut terkendali, makasih ya Bang Azril Yes. ya. Bang Gunawan Ya. ini melihat laju inflasi Sumut yang terkendali, melihat pemerintah Sumatera Utara mendapatkan penghargaan begitu ya dari Kemendagri juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah yang bisa mengendalikan inflasi terbaik begitu. Kalau Bang Gunawan sendiri melihatnya ini seperti apa? Apakah kemudian dengan kalau saya tidak salah itu angka sekitar 5, berapa persen begitu ya saat ini? 5,66 year to year Di, untuk kemudian presentasi inflasi kita. Ini kalau Bang Gunawan sendiri melihatnya
kita berarti memang aman atau masih ada peluang untuk terjadi lonjakan begitu, terjadi gejolak, Bang Gunawan? Iya, jadi kalau kita lihat dari sejak kenaikan harga BBM bulan September kemarin ya, itu kan terjadi kenaikan inflasi 1%. Setuju. Tapi setelah itu dipangkas di bulan Oktober deflasi sebesar 0,5%. Turun lagi di November menjadi 0,11%. Jadi deflasinya ini sudah mencapai 0,61 kalau diakumulasikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan laju inflasi setelah kenaikan harga BBM 1%, sebenarnya net realnya kenaikan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM itu kecil. Kecil. Oke. Nah, ya kan ini kecil sekali di kisaran 0,4 ya, bahkan di bawahnya. Nah, penurunan ini sebenarnya prestasi. Ya, saya ucapkan selamat deh buat Pemprov Sumatera Utara gitu kan ya. Jadi memang nanti kinerjanya akan harus lebih baik lagi gitu ya. Kita senang mendengarnya bahwasanya Pemprov berhasil nih mengendalikan harga bersama TPID ya, terkait dengan kemarin itu kan sempat khawatir masyarakat Sumut, wah ini BBM naik 30%, sekarang harga barang mau kemana lagi? Setuju. Sempat khawatir itu semua kan ya. Dan saya beberapa kali diundang TPR itu kita masih bahas sebelum BBM itu naik bahkan gitu kan ya. Nah, kekhawatiran kita tuh ternyata udah kejawab. Nggak ada apa-apa kok. Nggak ada masalah kok. Semuanya bisa terkendali dan semuanya pemerintah turun tangan. Dan apa yang dilakukan oleh Pemprov sekarang ini kedepannya ini dipertahankan. Nah, namun sayangnya memang di Desember ini kita akan melihat bahwa beberapa komoditas pangan akan mengalami kenaikan. Ya. Seperti contohnya, Bang? Nah, yang udah naik itu di bulan Desember ini ya, Cabai itu ya? cabai Cabai, merah, cabai rawit. Sekarang cabai kalau kita bicara Kota Medan nih, cabai merah di 44 ribuan, cabai rawit di 37 ribuan. Padahal kalau kita lihat di akhir bulan November itu cabai merahnya masih di kisaran 26, 27. Atau mungkin 28 ribu. Tapi kalau kita lihat cabai rawitnya sempat kemarin itu di kisaran angka ya 27-an, 28-an. Tapi semuanya udah naik. Kenaikan ini bukan dikarenakan pemerintah nggak berhasil, bukan karena itu, tapi memang siklusnya itu begini ya. Pada saat harga cabai itu mengalami penurunan yang terlalu tajam, dari sebulan Mei itu kan bulan Juni sempat Rp120.000 per kilogram untuk cabai merah. Turun terus sampai ke angka yang paling rendah yang saya temukan itu Rp18.000 per kilo. Wow. Nah, itu kan yang titik paling rendahnya. Begitu dia turun, dia akan berbalik. Yes. Dia akan berbalik. Kenapa? Karena yang namanya masa panen itu kan nggak selamanya ada. Iya. Ya kan ya. Begitu produktivitas tanaman cabai itu kan lama-lama kan juga berkurang ya. Bahkan dia akan diganti dengan tanaman yang baru. Nah, hal inilah yang mengakibatkan naikkan harga di bulan Desember. Jadi kalau seandainya masyarakat bilang bahwasanya kenaikan harga ini dipicu oleh tren permintaan di bulan Desember yang mengalami kenaikan. Kalau untuk komoditas cabai saya pikir ini belum. Belum. Nah, oke. Setelah cabai kita lihat harga daging ayam dan telur ayam juga naik. Iya. Nah, kenaikannya ini kalau kita lihat kemarin itu setelah kita telusurin sampai ke peternak, ini ternyata kenaikan harga telur ayam dan daging ayam lebih banyak dipicu oleh bantuan sosial. Bantuan sosial. Nah, ini kita setuju. temukan gitu kan. Masih, Jadi ya? pada saat kita tanya peternaknya, Pak, kenapa Bapak jual tuh harga tinggi? Bayangkan aja, pemerintah datang tiba-tiba dengan meminta bahwasanya pasokan telur ayam, daging ayam itu disediakan sekian. Nah, itu datangnya itu bukan mereka nyicil gitu ya, tapi datangnya itu dalam angka yang signifikan sehingga apa? Pelanggan yang biasanya mengambil telur ke mereka atau mengambil daging ayam ke mereka ini nggak dapat kebagian lagi. Kenapa? Diambil pemerintah semuanya. Iya. Kenaikan harga daging ayam, telur ayam ini melukai nggak daya beli masyarakat Kota Medan atau Sumatera Utara secara keseluruhan? Tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya masyarakat menengah ke bawah, apalagi yang dapat bansos, itu gratisan. Setuju. Ya kan, dapat telurnya, dapat dagingnya, dia gratis gitu kan. Nah, tapi masyarakat yang menengah ke atas ini yang harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Sayangnya ada di situ. Nah, kebijakan ini nggak ada yang bagus ya, nggak ada yang 100% bagus, tapi secara keseluruhan saya menilai bantuan sosial ini memang memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di bulan Desember, ya. Tetapi memang ini juga menyelamatkan beberapa porsi masyarakat kita yang lainnya, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang banyak membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Baik. Ada baiknya juga seperti itu. Nah, jadi Desember ini akankah terjadi inflasi? Jadi kemarin kita selalu bilang bahwasanya jauh-jauh hari biasanya saya selalu perkirakan di November deflasi. Alhamdulillah kesampaian gitu kan. Oktober juga deflasi, tapi di bulan Desember ini pasti inflasi. Kenapa? Karena biasanya menjelang akhir tahun, ya nih kayak abang dan mbaknya itu pasti kan dapat penghasilan tambahan dari perusahaan ya. Saya nggak tahu ya. Amin. Itu seperti apa gitu kan ya. Nah, masyarakat yang lain juga sama. Benar. Ada gaji ke-13 contohnya, ada bonus atau mungkin yang lain gitu kan ya. Ini yang biasanya diberikan menjelang perayaan Nataru itu. Baik. Nah, tambahan uang itu akan digunakan untuk belanja. Oke. Ya kan ya, belanja. Nah, hal ini nggak bisa kita hindari bahwasanya terjadi sisi permintaan yang tinggi Nilai akibat konsumtif uangnya. akan juga naik ya, Bang ya? Benar. Jadi konsumsi masyarakat yang mengalami kenaikan inilah yang akan memicu harga. Oke. Nah, oleh karena itu ya saya nilai sih kena inflasi yang terjadi Desember ini nanti itu akan terjadi dan ini bukan suatu hal
yang buruk gitu, yang Benar-benar. harus kita hindari. Enggak seperti itu. Karena kadang-kadang kita butuh inflasi di saat kita ingin melihat kondisi daya beli masyarakat ini seperti apa. Setuju. Karena jangan sampai begini loh, harga barang turun. Kalau yang kemarin kan setelah kenaikan harga BBM turun ya wajar, Iya. gitu kan ya. Terus kalau kita lihat terjadi penurunan pada komoditas cabai setelah kenaikan tinggi juga wajar. Nah jangan sampai nanti Natal ini turun. Turunnya itu kita lihat karena orang nggak mau beli lagi, karena orang udah nggak punya uang lagi. Yang kita khawatirkan di situ, artinya ada barang dijual, karena nggak ada yang beli, harga itu pasti diturunin. Ini ke deflasi kan ujung-ujungnya. Nah ini hati-hati di situ. Makanya ini pembuktian di Desember dan saya berharap ini inflasi, jangan deflasi. Nanti kalau kita udah ngelewatin Desember sampai ke Januari, baru di Februari kita pikirkan lagi. Baik. Gitu kan. Nah, jadi kita harapin Pemprov juga bijak di sini dalam merespon kemungkinan terjadinya inflasi di Desember 2022 nanti. Nah, Bang Gunan, kalau berbicara tentang inflasi ini, apakah ini ada akumulasi dari triwulan pertama hingga triwulan kedua, sehingga berakhirnya di bulan Oktober ya, kita terjaga dengan 5,6 year on year-nya? 5,6 year on year ini memang kecil ya, kalau Memang dibandingkan dengan rata-rata inflasi Tapi nasional. kalau pertumbuhan ekonominya kita 4,8. itu dia. Itu Jadi gini. stabil atau dia ada perbedaan? jadi gini, saya menganalogikannya begini. Kalau seandainya ada masyarakat penghasilannya itu 5 juta satu bulan, terus karena pertumbuhan ekonomi sekitar 4% gitu kan ya, atau 5% gitu kan, berarti kan dia ada potensi kenaikan gaji sekitar 5%-an itu tadi, Yes, ya, setuju. kan gitu. Nah sekarang kalau harga barangnya naiknya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, memang negatif juga dia. Negatif berarti ya? Nah, baik. Jadi net pertumbuhan realnya itu jelek, ya. Walaupun memang nggak tinggi-tinggi banget gitu kan ya. Walaupun memang nggak tinggi-tinggi banget. Tetapi jangan salah, di tahun 2023 mendatang, Pemprov Su lewat SK Gubernurnya udah menetapkan kenaikan UMP itu sebesar 7,45%. Itu UMP. Kalau UMK-nya lebih gede lagi. Benar. Kan gitu ya. Nah, kenaikan UMP ini pada dasarnya akan mengkompensasi inflasi, benar. Jadi pada dasarnya sekalipun pertumbuhan ekonominya 4%-an, tetapi kenaikan upah sampai 7%-an, ini berarti mengkompensasi inflasi. Jadi kenaikan gaji di tahun 2023 mendatang itu akan menutupin kenaikan biaya hidup selama tahun 2022. Nah, itu kan bagi karyawan baru yang kerjanya 0 sampai 1 tahun gitu kan. Nah, yang lebih dari 1 tahun itu berapa? Survei yang kita lakukan di beberapa perusahaan seperti perusahaan pakan ternak, di beberapa perusahaan perkebunan atau komoditas, dan beberapa perusahaan pengolahan lainnya yang ada di Sumatera Utara itu masih mampu menaikkan upah minimum sebesar 5%. Wow. Artinya apa? Artinya memang kelihatan banget nih bahwasanya perusahaan yang menaikkan angka inflasi sebesar 5% itu tadi, itu sudah memperhitungkan kemungkinan laju inflasi ditutup akhir tahun ini yang di kisaran angka 5% juga. Jadi mereka udah real, jadi itu udah benar. Nah, tetapi memang sekalipun kita berharap bahwasanya inflasi ini terkendali dan sudah dilakukan dan sudah benar dan mampu dieksekusi sama pemerintah gitu kan ya. Memang kita harus akuin dengan 2 jempol bahkan gitu kan ya. Terjaga katakanlah ya Bang. Sangat terjaga bukan hanya terjaga ya. Kalau bilang saya sangat terjaga. Ini realisasi inflasi Sumatera Utara ini melibas, artinya melawan semua bentuk kekhawatiran kita sebelum kenaikan harga BBM, dan realisasinya juga lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Sehingga dia termasuk 10 yang terbaik pengendalian inflasi. Oke, tetapi jangan salah, di 2023 nanti ini kan ada kenaikan UMP. Nah, sekarang saya di lapangan tengah menghitung nih dampak kenaikan UMP ini terhadap kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi yang Kemungkinannya terjadi seperti apa 2023. kira-kira? Ini dia. Ini kalau kita nggak enaknya agak gimana. Jadi kita bisa bersiap-siap ya Benar. tahun 2023. Ya, jadi begini nih. Dari beberapa perusahaan yang kita survei gitu kan ya, sampai bulan Desember awal ini, itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengandalkan komoditas, bukan komoditas ya, tapi barang-barang ekspor ke negara lain. Contohnya pecah belah, kan ada produksinya di Sumatera Utara, terus ada juga beberapa komponen-komponen barang-barang elektronik yang dari negara lain. UMKM juga ada di situ gitu kan ya. Ini kalau kita lihat mereka kehilangan pasarnya. Kehilangan pangsa pasarnya. Terus mereka bilang, "Pak, saya hari ini sudah mulai merumahkan karyawan kontrak." Karyawan kontrak dirumahkan ini aja, seharusnya kan udah bukan tanda tanya di kita kan. Benar. Kalau seandainya karyawan kontrak dirumahkan, dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau seandainya karyawan yang kontrak yang dirumahkan tadi adalah anggota bagian dari satu keluarga besar yang masih ada penghasilan lainnya, ini masih aman. Bisa tertutup. Tapi kalau seandainya karyawan kontrak yang dirumahkan tadi adalah kepala keluarga, ini berbahaya. Kan gitu kan ya, ini berbahaya. Nah, saya masih mau mencari simpulnya di 2023 seperti apa. Karena dia bilang begini, saya merumahkan karyawan kontrak. Sampai kapan? Belum tahu, sampai 2023 yang akan datang. Kita akan cek dulu nih
kondisi ekonomi 2023. Tapi kan semua proyeksi ekonomi global tuh suram, gelap, ya kan ya. Nggak ada yang bilang ekonomi 2003 itu lebih baik daripada tahun 2022. Ada istilah Nggak ada. resesi lagi ya Bang? Resesi negara lain ya kan, kita belum ya kan ya. Amin. Jangan sampai, ya kan ya. Jangan sampai. Ini bahaya banget. Nah, kalau seandainya itu terjadi di 2023, sebenarnya resesi di negara lain, perang tensi geopolitik yang makin meningkat, Yes. ini kan resikonya besar bagi kita semua di sini. Artinya apa? Bisa aja yang dirumahkan tadi itu nggak akan pernah dipanggil lagi di tahun-tahun yang akan datang, ya kan ya? Atau justru selain karyawan kontrak yang udah dirumahkan, ntar giliran karyawan tetapnya. Nah, kan gitu kan? Ini berbahaya, ini berbahaya, ini berbahaya. Jadi satu sisi inflasi dikendalikan sama pemerintah, oke, Sangat dampaknya terjaga. bagus. Tapi di sisi lain menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang terdampak dari kenaikan inflasi di negara lain, ini nggak bisa selamatkan juga. Jadi kalau bisa untuk mensinergikan agar dua-duanya ini terselamat, kalau dari pakar ekonomi melihatnya apa Bang? Agar dua-duanya terkendali dan dua-duanya juga hidup. Karena kita butuh kehidupan ini Bang. Benar. Kalau begitu dampak dari inflasi yang kita alami saat ini sementara aja begitu ya Bang yang bisa kita rasakan. Nah, dampak terkendalinya inflasi pada saat ini sebenarnya luas ya, luas, dan ini sebenarnya bisa ditiru. Artinya apa? Keberhasilan ini jadi kayak semacam grand design kalau seandainya pengendalian inflasi di masa-masa yang akan datang. Saya yakin pemerintah Provinsi Sumatera Utara udah punya, TPID di sini udah punya. Sekarang pertanyaannya begini, apa yang harus kita lakukan kalau seandainya katakanlah di 2023 inflasi masih terkendali, tetapi ekonominya kan merosot terus kan? Tadi kan Bang Aziz udah nanya. Kalau inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi sama aja kan, kita nggak dapat apa-apa. Gak ada lubang tutup lubang kembali. Iya kan, kita tetap negatif kan. Benar. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan sudah tidak mampu memproduksi barang dikarenakan ekspornya menghilang, atau ya dia terpaksa mem-PHK banyak karyawannya. Atau mengurangi tentang produksi Bang, boleh dilakukan? Ya, itu salah satunya. Salah satu caranya. Nah, mengurangi produksi kan berarti konsekuensinya kan mengurangi karyawan kan? Setuju. Ya kan kita seperti itu kan. Apa yang akan terjadi? PHK di tengah inflasi rendah. Katakan demikian. Nah, sekalipun inflasi rendah, yang di PHK ini nggak ada uang. Dia mau beli apa? Gitu kan ya. Dia mau belanjakan apa? Pengaruh ke daya beli juga? Pastinya. Yang dihantam pertama kali pada saat terjadi PHK adalah daya beli. Setuju. Itu hancur semuanya. Meskipun indeks harga tetap tinggi ya Bang? Walaupun nanti kalau indeks harga tetap tinggi, kalau misalkan indeks harga tetap tinggi, tambah lagi daya beli hancur, makin kacau kan. Benar. Sekalipun nanti inflasi rendah, kalau misalkan PHK merajalela, tetap kacau juga. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pertama, pemerintah itu punya kekuatan seperti ini. Dia bisa saja nih, ya saya nggak tahu proses negosiasi antara pemerintah dan perusahaan itu seperti apa. Perusahaan ini kan bayar pajak ya, ada pajak setiap bulan gitu kan, PPh 25 katakanlah demikian. Nah, coba pemerintah memberikan solusi kepada perusahaan. Kalau misalkan saya kompensasi pajaknya, tapi jangan PHK gimana? Nah, itu pasti dilakukan, pasti. Saya yakin pemerintah akan melakukan itu, walaupun nanti proses negosiasinya itu di lapangan ya. Kalau bisa bilang kompensasi yang akan dilakukan pemerintah ini berapa persen untuk menyelamatkan tidak terjadinya PHK? Aduh, dengan kondisi resesi 2023 ini ya, kalau biasanya tetap ada beberapa perusahaan yang nggak bisa diselamatkan memang. Nah itu dia, sekalipun dikompensasi pajak, masih ada perusahaan yang nggak bisa diselamatkan. Contohnya, produk UMKM yang sasarannya ekspor ke Singapura. Kalau biasanya kan kita banyak ke Singapura Singapura. ya kan ya. Tapi kan Eropa tuh ada loh. Sekarang ini kaos kaki, alas sepatu, itu kan banyak kan ya. Ada di sini ada, di Jawa lebih banyak lagi. Benar. Nah, sekarang ini negara-negara seperti Ukraina, Eropa itu kan krisis, resesi. Mereka mengurangi belanjanya. Nah, perusahaan kayak gitu gimana mau diselamatkan? Benar. Mau dikasih kompensasi pajak bisa hidup nggak dia? Nah, ini kan jadi masalah kan. Jadi kalau udah seperti itu, perusahaan nggak bisa diselamatkan. Mana yang boleh diselamatkan? Karyawannya. Yang kena PHK tadi, door to door. Dinas sosial yang bergerak, kamu di PHK berapa gitu kan, diganti, disubstitusi kebutuhan sehari-hariannya. Artinya dia kehilangan pendapatan gara-gara di PHK. Oke, kita kompensasi dengan bantuan sosial dan bentuk lainnya. Nah ini kan sudah terjadi Bang, adanya istilah BSU ataupun dengan orang yang kehilangan pekerjaan ini diberikan pemerintah jaminan untuk bisa hidup ke 3 bulan ataupun 6 bulan ke depan. Itu kan sudah menjadi solusinya? Nggak juga bisa dibilang ya? Solusi jangka pendek aja nggak ya? Ya kalau Sementara misalkan, sepertinya gitu. jadi gini. Kalau kita dalam posisinya saya gitu kan ya, saya pasti akan memberikan rekomendasi atau mungkin memberikan analisis kepada pemerintah itu seperti ini. Kalau mereka punya frame kebijakan bahwasanya 3 hingga 6 bulan, biarkan berjalan dulu. Kenapa? Dalam 3 sampai 6 bulan kita evaluasi lagi. Ya kan ya, kita evaluasi lagi. Apakah kebijakan itu tepat atau kebijakan itu perlu ditambah atau dikurangi, kita kan belum tahu, kan gitu kan ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Jangan itu, walaupun kalau dipikir-pikir itu sementara, iya itu hanya jangka pendek, sementara, nggak bisa jangka panjang, nggak bisa menyelamatkan kita dalam waktu yang lebih lama, memang. Tetapi saya yakin
dalam proses berjalan nanti, yang namanya kebijakan bansos itu akan terus dilakukan. Stimulan berarti. Ya, tetap ada nanti bentuk-bentuk yang lainnya. Bantalan kah dimaksud di situ? Kita nggak tahu ya, pemerintah itu punya skema seperti apa, Benar. tapi saya yakin sekali anggaran yang dialokasikan untuk menyelamatkan daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi di tahun 2023 yang bahkan memunculkan resesi di negara Di negara lain, lain. ini akan diantisipasi dengan penambahan jumlah anggaran untuk bantuan sosial itu tadi. Saya yakin tuh, bentuknya apapun itu saya yakin Baik. pasti ada. Berarti Itu pemerintah dia. masih mampu ya untuk memberikan sokongan kepada masyarakat ya Bang terkait bantuan-bantuan tersebut ya. Nah, jadi begini nih, kalau kita bicara moneternya ya, Aha. berarti kan ada Bank Indonesia di sini yang jadi ke-bumper. Yes. BI tolong dong cetak uang. Kita membantu masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, tapi kan nanti kan kembali lagi rasio utang harus berapa di Benar. pemerintah gitu kan ya. Dampak dari pencetakan Percetakan uang, uang terus seperti apa? penerbitan surat hutang di apa ya di pasar uang yang BI membeli, pemerintah yang menjual, pemerintah terus memberikan bantuan sosial. Selama ini kan Covid tuh yang dapat bantuan dari bentuk badan sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia gitu kan. Nah, sekarang kita ke depan kalau Covid-nya oke, sekarang udah mulai tumbuh. Sekarang ke depan nanti kalau misalkan daya belinya hancur gara-gara PHK, Baik. badan sharing masih dibutuhkan atau enggak? Ini kan masih di perdebatan sampai hari ini. Karena kan habis skema badan sharing itu kan akan habis di Desember ini. Di tahun 2023 nanti kita nggak tahu Baik. seperti apa. Tapi kita kan nggak pernah tahu kan pemerintah akan melakukan apa. Atau mungkin pemerintah begini, ya udah deh, saya pangkas anggaran yang lain, pembangunan infrastruktur atau anggaran belanja pemerintah daerah, pemerintah pusat, terus selebihnya digunakan untuk bansos. Kita nggak tahu. Baik. Nah, tapi di tahun 2023 kalau kondisi ekonomi berbalik mengalami pemulihan, mungkin pemerintah akan mengendurkan. Baik. Tapi kalau seandainya kondisinya lebih buruk, kita bicara skema yang terburuk. Ya, Seperti apa nanti ya? ya itu. Nanti Widya, kita kita bahas rahasiain lagi dulu deh. ya. Benar-benar. Seperti apa nanti kondisi ataupun skema yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan agar ekonomi Sumut ini Ya. tetap terkendali dan terjaga. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan bersama Bang Gunawan Benjamin. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Cacara, cacara, cacara ya, cacara, cacara. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu. Walau ku tahu ku kan terluka, jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya, jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya, jadikan ku yang kedua. Oh, bahagia, bahagia selamanya, jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya.
Indonesia Raya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing sing si bantu manikam di parjoget, selalu marikotan kira manilai, si bang bangka jua jua, si bang bangka jua jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Oke, masih Iya. di tanggapan publik ya Bang Benar Azril. sekali. Ini enak obrolan kita hari ini mengenai inflasi yang terkendali di Sumatera Utara. Dan sudah hadir bersama kita Bang Azril, Pak Naslindo Silakan. Sirait, Kabiro Perekonomian Sumatera Utara. Pak Naslindo, selamat sore. Silakan langsung duduk aja Pak Naslindo. Selamat sore Pak Naslindo. Yang kita nanti-nanti ya Pak Naslindo. Sehat ya Pak? Apa kabarnya? Nah, menarik sekali, sudah komplit narasumber-narasumber yang memiliki kredibilitas tinggi untuk berbagi informasi terkait Sumut ini bisa mengendalikan inflasi. Tadi kita masih ada yang gantung nih Widya terkait pembahasan kita ini sama Bang Jamin telah mengemukakan bahwa inflasi Sumatera Utara ini biasanya dikaitkan dengan harga BBM dan tarif angkutan. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sumut khususnya di Kota Medan ini ada memberikan subsidi ongkos seperti 1.500 juga. Apakah ini menjamin Bang untuk terjadinya deflasi ataupun seperti apa menurut Bang Benyamin? Ya pada dasarnya kalau seandainya pemerintah sudah menggelontorkan dana bantuan dengan subsidi ongkos seperti itu, berarti kenaikan inflasi dari tarif angkutan darat katakan gitu ya, itu berarti nggak ada dong harusnya kan. Jadi memang apa yang dilakukan pemerintah daerah ini kan pada dasarnya kan sudah mengkompensasi ini kemungkinan laju inflasi dengan memangkas segala macam bentuk kemungkinan inflasi yang ditimbulkan di beberapa sektor tertentu. Nah kalau seandainya saya melihat sih sebenarnya kebijakan subsidi seperti ini tuh akan efektif atau tidak. Faktanya inflasi kita tuh cukup terkendali. Berarti kan memang kan kita berhasil di situ, walaupun di lapangan kita masih menemukan nih ada beberapa mereka yang tetap menaikkan harga tanpa mengurangi harga tiketnya, walaupun memang pemerintah pada dasarnya sudah memberikan bantuan untuk mengkompensasi hal itu semua gitu ya. Nah, tetapi memang kita harapin sih kepada para stakeholdernya gitu ya, kita pingin pada para pengusaha jasa angkutan umumnya itu ya fair aja lah kalau memang pemerintah sudah memberikan dana alokasi untuk subsidi terkait dengan bantuan pengurangan harga tiket dari pemerintah, ya sebaiknya itu diimplementasikan 100% pada para penumpangnya. Apakah ini nanti sustainable Bang? Kalau contohnya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan ini dalam hal Rp1.500 Iya. membantukan di menurut Abang? Ya, ini tergantung dengan kemampuan keuangan pemerintah itu sendiri sih. Pada dasarnya kan begitu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah nanti konsisten untuk memberikan bantuan alokasi subsidi terkait dengan kenaikan harga tarif
angkutan akibat kenaikan harga BBM, ya ini akan sustainable. Tapi kalau seandainya ini hanya temporer saja, ya berarti kan selama bantuan itu ada, ini tetap akan menjadi kontribusi yang kecil dari kenaikan harga tiket tersebut. Artinya kalau seandainya gini nih, pemerintah menyetop nih bantuan untuk tarif angkutan umum gitu kan ya, atau mungkin bantuan terkait dengan tiket angkutan darat itu tadi. Nah kalau itu dihentikan, secara otomatis kan nanti kan ada kemungkinan bahwasanya sejumlah pengendara ini akan menaikkan, ya kan, menaikkan. Tetapi jangan salah, dengan inflasi yang sudah terkendali ya, dengan 2 bulan deflasi seperti belakangan ini, seharusnya itu yang namanya ya masyarakat itu akan juga akan menilai, perlu nggak saya naikin lagi? Sementara kemarin BBM naik, inflasi 1%, tapi kan habis itu kan dipangkas terus, 0,5, 0,13 gitu kan ya, 0,63, tapi sementara kenaikannya hanya 0,37. Lagi-lagi nanti masyarakat di lapangan pasti akan merasakan kayaknya kenaikan harga BBM ini nggak begitu pengaruh terhadap semua untuk pengeluaran yang saya terima pada saat ini gitu kan ya. Jadi kalau seandainya nanti tiba-tiba pemerintah tidak lagi melanjutkan nih program bantuan terkait dengan subsidi angkutan itu tadi, nanti akan timbul tingkat persaingan di antara pengusaha jasa angkutan itu tadi, bahwa kalau seandainya saya naikin, sementara yang lain tidak, ini juga bahaya kan. Kesenjangan pendapatan juga akan terjadi mungkin dalam hal jika bisa jadi, tetapi jangan salah, kalau seandainya tingkat equilibrium dari kenaikan harga tiket itu tidak mampu mengkompensasi kenaikan harga barang yang terjadi belakangan ini gitu kan ya, saya yakin harganya ke atas. Setuju. Tapi kalau seandainya nih masyarakat menilai bahwasanya tingkat keseimbangan harga tiket itu ya udahlah kita coba damai-damai aja lah, orang harga barang juga nggak naik tinggi kan gitu kan ya. Ngapain naik tinggi banget, nanti ada pesaing yang lebih rendah, saya malah ketinggalan dong dari pesaing itu tadi. Contohnya yang bisa diterapkan di sini itu adalah jasa angkutan di tarif ojek online sama tarif kalau kita bilang selain ojek itu kan ada sejenisnya mungkin ya taksi online segala macam gitu kan ya. Ya itu duluan. Tapi kalau kita bicara angkutan kota atau mungkin angkutan antar provinsi atau mungkin angkutan dalam kota atau angkot gitu kan ya. Nah, ini nanti kan ada asosiasinya. Benar. Nah, kita berharap nih pada asosiasinya untuk lebih fair lah dalam melihat keadaan gitu kan. Kemarin kan kita sempat takut bahwasanya kenaikan tarif angkutan itu harus sampai 25%. Udah dinaikin, tapi ternyata begitu setelah kenaikan itu inflasinya meredah. Gitu kan. Seharusnya nggak naik tinggi banget dong gitu kan ya. Damai-damai. Fairnya harus begitu. Damai-damai kita. Damai-damai aja. Oke, siap. Pak Naslindo, hari ini sibuk ya nampaknya Pak Naslindo ya. Dari luar kota tadi. Oke, baik, siap. Kita berbicara mengenai laju inflasi sumut yang terkendali. Tadi kita juga sudah bahas Pak Naslindo bahwasannya Sumatera Utara ini berhasil mengendalikan inflasi seperti itu. Nah, yang ingin kita ketahui sebenarnya strategi apa sih Pak yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga inflasi di Sumatera Utara ini bisa terkendali? Iya, jadi kita memang ada strategi jangka pendek dan ada juga strategi jangka panjang ya. Jangka pendek ini yang kita kerjakan antara lain kita memperbaiki dari sisi hulunya ya. Dari sisi hulu untuk memastikan produksi. Jadi memang inflasi ini tidak semua bisa kita kendalikan. Misalnya seperti kenaikan BBM itu kan diatur oleh pemerintah pusat ya. Angkutan udara juga itu diatur oleh pemerintah pusat, tarif listrik misalnya. Nah, tapi yang harga bergejolak khususnya pangan itu di situ kita bisa kendalikan dari sisi produksi. Jadi inflasi itu kan harus dilihat dari dua, dari sisi supply dan juga dari sisi demand. Demand itu sebenarnya baik untuk perekonomian. Jadi pada saat permintaan tumbuh setelah kita mengalami pandemik sekitar 3 tahun ini ya, jadi itu sebenarnya baik. Karena itu begitu demand-nya terjadi dan cukup tinggi, itu kan harus dipastikan tersedia. Nah, jadi produksi ini yang terus kita kendalikan dengan memberikan bantuan-bantuan bibit kepada petani dan juga bantuan-bantuan alat produksi kepada kinerja mereka. para petani ya? Iya, jadi di sektor itu ya, di sektor hulu. Namun memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita juga prediksi kendalikan secara ketat. Misalnya seperti hari ini harga cabai kan mulai naik lagi. Itu karena musim hujan. Khususnya jadi kalau cabai mana ini Pak yang sudah naik? Cabai merah ya kan? cabai merah dan juga cabai rawit. Karena kalau musim hujan ini kan asamnya tinggi ya. Jadi itu akan mengurangi nutrisi dan akhirnya produksi akan berkurang. Jadi kalau cuaca memang agak sulit ya, maka memang stok menjadi sangat penting.
Seperti hari ini misalnya Kota Medan kita sudah punya cold storage sebenarnya. Jadi kalau di luar negeri itu kan bisa juga terkendali dengan baik karena ada cold storage ya. Selama itu bisa kita atur. Nah, yang kedua kita juga tentu memperbaiki dari sisi distribusinya. Jadi distribusi yang sering sekali kita surplus, kita punya komoditas cabai itu surplus, tapi harus pergi keluar Sumatera Utara karena ada disparitas harga yang lebih menjanjikan bagi Seperti pengambilan dari Riau? dari Riau misalnya. Nah, karena itu kita perbaiki dari sisi distribusi perdagangannya ini dengan kerjasama antar daerah. Kita mungkin tidak bisa melakukan restriksi atau pembatasan perdagangan antar daerah. Oleh karena itu yang kita dorong adalah bagaimana sebenarnya petani ini bisa terkontrak dengan baik, dan itu kita lakukan. Jadi petani-petani di Karo itu di Dairi Simalungun kita coba kerjasamakan dengan BUMD kita yang ada di Pemprov Su juga yang ada di Kota Medan. Dengan demikian akan ada nanti harga yang tetap flat bagi kita dan juga mungkin bagi konsumennya, bagi petaninya gitu. Itu yang kedua yang kita kerjakan. Yang ketiga juga tentu kita terus berkomunikasi kepada masyarakat, semua stakeholder supaya inflasi ini juga jangan dipicu dengan adanya ekspektasi inflasi. Nah, itu kampanye seperti itu terus kita lakukan Agar tetap terjaga ya? agar terus bisa tetap terjaga itu ya. Nah, lalu pengawasan, pemantauan itu terus senantiasa kita buat. Nah, itu program-program jangka pendek, setiap hari kita pantau harga-harga di mana saja yang bergejolak, apakah itu karena di sisi produksinya atau mungkin ada penyimpangan-penyimpangan. Kita punya juga Satgas Pangan. Nah, yang terakhir itu tentu kita juga melakukan yang namanya itu program jangka panjang. Jangka panjang itu kami memperbaiki, sekarang ada sentra produksi di Dairi. Kita juga mengembangkan di sana teknologi yang pengairan yang presisi, sehingga juga produksinya bisa lebih banyak lagi, dan sistem perpipaan, sistem irigasi dan infrastruktur kita kembangkan. Itu untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek itu tadi pemantauan harga, terus sidak ke pasar, Bibit-bibit dan juga pemberian bantuan-bantuan bibit tadi, dan melakukan kerjasama antar daerah. Baik. Nah, Pak Naslindo dan juga pemirsa, saya sering mendapatkan wacana juga beberapa pernyataan Pak Naslindo di beberapa media mengatakan bahwa ketahanan pangan dan juga sektor pertanian ini yang menjadi sumbangsi terhadap terjadinya deflasi. Benar begitu ya Pak? Kalau untuk di Sumatera Utara. Kedepannya seperti apa nanti untuk Bapak lihat? Apakah hanya ini sepertinya ini sementara atau juga nanti akan dipicu lagi dari sektor-sektor lain untuk tetap menjadikan kestabilan dari ekonomi kita? Ya, tantangan kita di bulan ini sebenarnya di bulan Desember ini, karena target kita itu ya, sekarang inflasi kita itu ya Pak Benjamin sudah 5,03 ya, kalau year on year. Tapi kalau kita hitung nanti year to date sampai hari ini itu sekitar 4,55. Nah, target kita Pak Gubernur menyampaikan supaya jangan sampai 5%. Jadi harapan kita itu terjadi, kalaupun terjadi, ini kan Desember ini agak sulit kita untuk melakukan inflasi. Pertama tadi permintaannya tinggi. Menjelang Nataru ya? Menjelang Nataru, tapi juga ada kondisi-kondisi cuaca kurang baik kan di Desember ini. Sehingga mungkin akan inflasi, tidak terjadi deflasi. Nah, karena itu kami sedang targetkan inflasinya itu di antara 0,2 sampai 0,3, paling tinggi 0,4, supaya nanti nggak sampai 5%. Jadi mungkin di angka 4,85 kira-kira. Pembuatannya di sektor mana aja nanti Pak? Yang bisa kita lakukan, misalnya seperti cabai mungkin agak susah ya. Nah, yang bisa kami lakukan, kami sudah panggil itu semua distributor telur, distributor gula, distributor minyak goreng. Kalau ini bisa kita dalamkan deflasinya untuk mengimbangi misalnya angkutan dalam kota, juga angkutan udara. Kami juga hari Senin akan panggil operator dan juga otoritas bandara supaya kita awasi nih penjualan tiket ini jangan sampai melewati batas harga atas dari ambang atas itu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi ada yang bisa kita intervensi, ada yang bisa kita awasi. Nah, kira-kira seperti itu, diantaranya itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin seperti karena cuaca agak sulit,
Tapi misalnya distribusinya kami pastikan juga jalur lalu lintas jangan sampai ada yang macet, sehingga distribusi perdagangan dari sentra-sentra produksi itu bisa lancar. Itu yang bisa kita lakukan. Menarik sekali, Widya. Artinya kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sepertinya sudah tepat ya, Widya. Meskipun kita nanti ada Nataru, pemerintah tetap mengawasinya. Iya. Menarik sekali, Widya. Oke, dan memang kondisi rawan itu terjadi di Nataru Benar. tadi ya, Bang Azril, dan tentunya ini langkah mitigasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sudah terus dilakukan. Kita kasih begitu. jempol boleh? Kita kasih jempol. Dan tadi kita belum kasih ucapan selamat Iya, ya begitu ya untuk iya. pemerintah Provinsi Sumatera Iya, Utara yang iya. berhasil mengendalikan laju Semua, inflasi. semua tentu berperan di situ. Amin. Oke, baik, dan kerjasama dengan kabupaten kota ini masih terus Betul. berlanjut begitu ya, Iya, Pak iya. Nasindo. Nah, kalau terkait dengan tahun baru yang dimana harga komoditi akan naik, terkhususnya di cabai tadi sudah naik ya, bawang merah ini juga rentan naik ya, Pak Nasindo. Iya, iya, Oke, operasi pasar masih akan terus dilakukan, Pak Nasindo? Nah, Seperti ini apa? andalan kita ya. Jadi kemarin kami sudah hitung, misalnya bawang merah itu kita memang defisit. Jadi kami sudah buat penugasan dari Pak Gubernur ke PDAIJ untuk melakukan perdagangan bawang merah. Misalnya bekerja sama dengan petani di Jawa, atau kita sedang menghubungi Badan Ketahanan Pangan Nasional ya, untuk mungkin kita bisa mendapatkan alokasi bawang putih. Jadi untuk bawang merah dan bawang Impor, putih, ya, Pak. kami sudah tugasi badan usaha milik daerah kita, PDAIJ kita, untuk melakukan itu. Kalau untuk gula, Pak Nasindo? Gula juga kemarin kita sudah komunikasi dengan distributornya. Pada intinya sebenarnya pemerintah menawarkan, bila perlu kami dukung dengan subsidi transportasi. Kalau misalnya ada kendala di Jemput situ. bola artinya, Pak, ya? Jemput bola. Setuju. Artinya Itu sangat baik kita sekali. pemerintah untuk mengurangi biaya produsen atau pedagang besar ini, kita bisa memberikan subsidi transportasi. Nah, sampai sekarang belum ada yang mengajukan. Nah, kita sedang mempersiapkan perusahaan daerah kita. Nah, khusus untuk 5 kota, Medan, Siantar, Gunung Sitoli, dan juga Sidempuan yang dihitung inflasinya, kita juga akan lakukan operasi pasar masif ya, tapi juga kabupaten kota yang lain. Jadi seluruh kabupaten kota 33 nanti akan lakukan operasi pasar oleh pemerintah, dibantu oleh distributor-distributor, dan juga kelompok-kelompok komunitas yang juga sekarang ini sedang merayakan Natal Tahun Baru, kita dorong lakukan itu sebanyak-banyak. Jadi andalan kita memang di Desember ini ya operasi pasar. Setuju. Yang dengan demikian nanti mereka mendapatkan harga yang murah, permintaan yang sesungguhnya real itu kan menjadi berkurang. Sehingga akan terjadi mekanisme pasar itu tadi. Jadi pedagang di pasar pun mau tidak mau akan menurunkan harga. Setuju. Jadi itu strategi yang kita buat, dan kami udah komunikasi rapat dengan seluruh kabupaten kota supaya itu dilakukan. Penyediaan stok juga aman ya, Pak, sampai sekarang ya? Sampai sekarang tadi kita yang agak rawan itu hanya di bawang merah. Bawang merah saja. Yang Baik. lainnya stoknya bagus ya, Baik. tinggal nanti harganya yang itu tadi. Kita pastikan supaya harganya itu wajar, kalaupun inflasi mungkin tidak sampai tinggi, tapi untuk hal-hal yang lain kita coba untuk deflasinya dalam, supaya bisa mengimbangi kenaikan dari komoditas yang lainnya. Baik, menarik sekali perbincangan dengan Pak Naslindo ini, Widya, dan juga pemirsa, bahwa kita mengingat bahwa Sumatera Utara ini terdiri atas 33 kota dan kabupaten yang bisa katakanlah berupaya untuk menekan terjadinya inflasi hingga bisa terjaga dengan baik ini. Saya kembali ke Bang Gunawan ini, mengingat bahwa Sumatera Utara ini ada pematang siantar yang katakanlah inflasinya ini terendah, dan kalau saya tidak salah Gunung Sitoli ini inflasinya tertinggi. Oke. Meskipun dari kedua daerah ini ada yang kota dan juga daerah. Mengapa demikian terjadi, Bang? Ya, jadi memang kalau kita lihat Gunung Sitoli ini kan jalur distribusinya terhadap sumber produksinya agak Apakah jauh. infrastruktur juga berkaitan? Sebenarnya sih kalau kita lihat kan Gunung Sitoli ini kan ngelewatin laut ya. Jadi memang kita melihat ada kenaikan biaya transportasi biaya transportasi. yang membuat harga di Gunung Sitoli ini menjadi lebih mahal. Oke. Nah, kalau kita lihat memang pada dasarnya itu beberapa komoditas yang diperdagangkan di Gunung Sitoli ini kebanyakan juga didatangkan dari luar daerah. Nah, itu kita survei itu seperti itu. Selain Gunung Sitoli, ada nggak wilayah-wilayah semut yang rentan lebih tinggi harganya dibandingkan dengan Kota Medan? Ada, Padang Sedempuan dan Sibolga, kan gitu kan ya. Tetapi ini tidak semahal yang ada di Gunung Sitoli, pada dasarnya begitu. Tetapi kalau kita lihat Siantar ini lebih murah rata-rata dibandingkan dengan yang ada di Kota Medan bahkan. Nah, memang saya setuju untuk Siantar ini memang pertama pola konsumsi masyarakatnya agak beda. Konsumsi daging ayam aja, masyarakat Kota Medan ini sukanya daging ayam yang beratnya 0,8 hingga 1,3 kilogram. Maka warga Siantar gitu kan ya. sehat-sehat ganteng-ganteng. Langsung. Nah, padahal kalau kita lihat orang Siantar mungkin bisa lebih tinggi 1,5 hingga 1,8. Jadi semakin memproduksi ayam yang semakin besar, ini biayanya bisa lebih murah, sehingga harganya bisa lebih terjangkau. Nah, kalau kita lihat dari beberapa komponen lainnya,
Kayak misalkan Kota Siantar dekat dengan Simalungun. Yes. Simalungun ini sumber produksi tanaman hortikulturnya banyak, Setuju. salah satunya cabai. Cabai. Nah, Medan ini agak jauh. Medan ini agak jauh nih. Kalau kita lihat beras Tagi, Merek dan sekitarnya atau Karo dengan Medan, ini kan perjalanannya 2 jaman lebih. Benar. Tapi kalau Siantar ini nggak jauh dari Simalungunnya. Jadi harganya ini relatif lebih terkendali. Minyak goreng juga sama. Benar. Perusahaan refinery penghasil minyak goreng di Siantar itu ada. Ada. Nah, jadi memang dekat gitu loh. Nah, kalau kita berharap kemarin kayak kasus minyak goreng di Gunung Sitoli masih 18, 17 gitu kan ya. Di Siantar udah bisa 13 sampai 12, tapi selambat laun mengikuti juga sampai ke 14.000 di Gunung Sitolinya untuk minyak goreng curahnya. Jadi akan ada di mana waktu tertentu harga kebutuhan pokok itu baru bisa menyesuaikan dikarenakan banyak masalah. Pertama, yang jadikan masalah kenapa Gunung Sitoli itu lebih mahal rata-rata harga kebutuhan hidupnya dibandingkan dengan kota-kota lainnya, salah satunya adalah jalur transportasi yang terlalu jauh dari sumber produksinya. Oke, itu Itu salah yang membuat satunya. itu lebih mahal. Nah, itu biasa sih sebenarnya. Di wilayah-wilayah lain juga biasa, tetapi kan Pak Nasir udah bilang bahwasanya infrastruktur ini jadi fokus mereka dalam jangka panjang. Ini sebenarnya udah bagus gitu kan ya. Kita berharap nanti ini dari kebijakan seperti ini interkoneksinya lebih bagus, terus nanti distribusi barang jadi lebih lancar yang bisa mengakibatkan harga kebutuhan pangan itu bisa lebih terkendali dan merata di semua wilayah yang ada di Sumatera Utara. Amin, Oke, amin. oke, Benar sekali. luar Kita biasa. kasih tepuk tangan deh. Perbincangan ini sangat menarik sekali ya Widya. Untuk membuka wawasan kita bahwa benarlah bisa dikatakan Sumatera Utara ini termasuk provinsi terbaik dalam pengendalian inflasinya. Inflasi, oke. Dan tentunya peran dari semua pihak kembali lagi ya Bang Azril ya. Nah, Pak Naslindo, ini menjelang akhir tahun masih ada kemungkinan harga-harga komoditi naik, tapi bagaimana kemudian langkah dari Pemprov begitu agar tidak ada nih Pak oknum-oknum nakal yang kemudian menimbun komoditi-komoditi kita yang kemudian berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok. Seperti apa Pak Naslindo? Iya, yang kita lakukan, kita kemarin sudah panggil Bulog, kita minta datanya, sampaikan ke kita, kemana saja Bulog ini mendistribusikan beras dan komoditas-komoditasnya itu. Karena pertanyaan kita kepada Bulog adalah, mereka sudah mendistribusikan, tapi apa jaminan bahwa penjual, pengecer itu tidak menjual di bawah head gitu ya. Harga eceran ya. Jadi mereka itu bahkan menjual di atasnya itu misalnya yang ditentukan, walaupun sudah ada kesepakatan dengan Bulognya. Jadi Bulog sudah kirim ke kita dan kita akan sampaikan ke seluruh kabupaten kota. Kita tembuskan juga ke Polda dan juga ke Polres di seluruh kabupaten kota supaya itu semua diawasi. Karena kalau kita hanya mengandalkan Bulog, mereka juga akan terbatas. Tenaga mereka juga terbatas. Jadi semuanya kita harus bergerak. Satgas Pangan yang ada di kabupaten kota, juga yang ada di kepolisian, kita harapkan itu bisa bergerak. Dengan demikian, kita juga sampaikan, misalnya dari pemberitaan TPRI ini juga bagus, supaya jangan sampai ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan di dalam situasi-situasi yang sulit. Selalu kita katakan misalnya kita mencontoh Malaysia, sebuah negara yang mampu mengendalikan inflasi. Kalau kita lihat inflasi Malaysia itu tidak pernah itu 5%, itu selalu di bawah 5%. Karena mereka sudah punya kesadaran bersama, baik itu konsumen seperti kita ini, kalau kita konsumen membeli di luar dari kebutuhan kita dan menimbunnya di rumah karena ada ekspektasi inflasi, maka suatu saat terjadi inflasi, dan itu akan mengganggu perekonomian dan kita juga akan mengalami gangguan. Kesadaran itu sudah ada di mereka, dikampanyekan dan juga literasinya, inklusinya sudah jadi. Demikian juga kepada produsen disampaikan bahwa kalau Anda juga menahan barang, menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka nanti suatu saat inflasi Anda juga akan terganggu. Karena untuk merem inflasi suku bunga akan dinaikkan, Anda akan terganggu. Sehingga kesadaran ini sudah ada di antara mereka, dan pemerintah juga produsen pada waktu-waktu tertentu, 1 pekan misalnya 1 minggu, itu mereka melakukan bazar atau pasar murah. Jadi ada diskon yang besar-besaran. Ini kita juga tiru, nggak ada masalah kita meniru best practice yang dilakukan di negara tetangga kita. Baik, nah sebelum kita mengakhiri, kita ingin dari pakar ekonomi sedikit dan singkat aja untuk katakanlah mengapresiasi atas pengendalian sumber ini seperti apa Bang? Singkat dan padat sebelum kita akhiri.
Sumut berhasil ya mengendalikan inflasi sangat baik di kalau dalam bicara kancah nasional gitu kan ya. Dan kita berharap di tahun 2023 ini tetap dipertahankan. Amin. Ya, tadi target Pak Nasrindo di bawah di kisaran 0,2 hingga 0,3 0,3 di Desember ini kerja berat Pak. Karena memang ekspektasi kita itu bisa sampai 0,5%. Walau demikian bukan nggak mungkin loh dia bisa merealisasikan itu. Itu aja sih. Oke, baik, dari Pak Nasrindo Singkat dan singkat saja padat, Pak, Pak. sebelum kita akhiri. Yang Target ke pertama kita 2023. minta juga kepada seluruh konsumen supaya kita belanja bijak ya dalam rangka Natal Tahun Baru supaya betul-betul membelanjakan apa yang menjadi kebutuhan. Juga kepada produsen, distributor agar menahan diri untuk tidak mengambil keuntungan yang besar pada saat-saat seperti ini. Mari kita amankan ekonomi kita. Kalau ekonomi kita aman, dalam jangka panjang juga kita semua akan sejahtera. Sekali lagi, inflasi adalah ancaman bagi perekonomian. Inflasi bisa menurunkan kesejahteraan kita, mengurangi daya beli kita. Karena itu mari sama-sama kita harus mengendalikannya ini, pemerintah dan masyarakat dan juga swasta. Terima Oke, kasih. baik. Pak Naslindo, terima kasih. Bang Gunawan Benjamin, terima kasih juga. Luar biasa ya perbincangan kita hari ini. Ya, Bang Azril. semoga sumbangsi dari kehadiran narasumber ini membuka perspektif luas kita bahwa Sumatera Utara ini bisa layak untuk dikatakan the best province dari 10 yang lainnya. Terima kasih pemirsa kehadiran Anda. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terimalah persembahan epik dari rekan kami. Silahkan. Bang Jono. Bang Jono, sungguh kau tak pernah berubah. Kau obral janji tinggal janji, sungguh Saskia sakit hati. Kau bilang padaku, baik-baik sayang, Bang pasti cepat pulang. Kau janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang. Dulu kau janji bawa berlian untukku, sehari makan sekali pun tak tentu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah, bosan dengan